Halo, Maaf, Miss, ini agak telat. nggak apa-apa. Itu pakai handphone? Enggak, Miss. Bunda Syaika udah pulang. Oh, oke, alhamdulillah. Oke, kalau gitu kita mulai. Udah siap? Ya, Miss. Oke, hari ini kita akan belajarnya tentang persamaan linear satu variabel. Di sekolah udah pernah belajar belum? Tentang Udah. aljabar? Udah. Oke, kalau gitu lebih mudah nih. Oke, gimana nih kabarnya puasa nggak hari ini? Enggak, Miss. Lagi berhalangan. Wih, lagi halangan masih enjoy nih jadinya. Bisa minum nih kalau haus. Oke, kita mulai ya. Nah, kita akan belajar tentang persamaan linear satu variabel. Kalau satu variabel berarti ada satu variabelnya. Variabel itu apa? Masih ingat nggak? Variabel itu huruf. Huruf. Hurufnya bisa apa aja kira-kira? Nah, hurufnya bisa dari A sampai Z. Oke, yang sering digunakan dalam matematika biasanya huruf apa aja? Huruf X, Mm-mm. Y, dan Z. Oke, X, Y, Z. Betul. Itu adalah variabel. Sekarang, tadi kan kita akan belajar persamaan nih. Persamaan itu adalah sebuah pernyataan yang dimana nanti ada dua hal yang sama. Kalau di aljabar, ada kedua sisi yang sisi kiri dan juga sisi kanan. Kalau di persamaan ini bisa kita ilustrasikan sebagai suatu timbangan. Timbangan yang beratnya masing-masing memiliki berat yang sama, itu akan seimbang. Dalam persamaan linear satu variabel juga itu seperti timbangan, di mana dia akan seimbang beratnya. Atau ketika jumlah yang ada di sisi kiri itu 10, maka untuk menyeimbangkan yang di sisi kanan juga jumlahnya harus 10. Begitu. Kalau di sisi kiri ada 15 jumlahnya, di kanan juga harus berapa kira-kira? Harus 15. Oke, good job. Harus 15. Sekarang nih, kita lanjut. Nah, di sini ada bentuk persamaannya. Misal nih, ada 5 tambah 3. Dan juga misalnya 3 tambah 5 kita balik. Itu nanti akan menghasilkan sesuatu yang nilainya sama. Tapi kalau dalam persamaan linear satu variabel berarti salah satu angkanya itu harus ada yang berupa huruf atau variabel. Contohnya X, misalnya ditambah 3 sama dengan 8. Cara mencari nilai X-nya masih ingat? Nilai Miss. X. Oke, kita cari nilai X biar kita tahu nih. Ini kan kalau seperti ini bisa kita ceritakan sebagai bilangan berapa yang kita ketika tambahkan 3 nanti hasilnya 8. Maka sebenarnya bilangannya angka 5 kan? Tapi cara carinya gimana sih? Cara carinya dengan cara kita menggunakan keterbalikan. Kalau di sini operasinya penjumlahan, maka kita gunakan keterbalikannya itu pengurangan. Kenapa? Biar dia habis. Biar dia menjadi sisanya X aja. Karena yang akan kita cari cuman X. Nah, ketika kita melakukan sesuatu yang ada di sisi kiri dengan cara mengurangi 3, maka kita kurangi juga 3 di sisi kanan. Maka kita dapat X-nya adalah 5. Begitu. Mudah? Udah, Miss. Oke, kita lanjut nih. Nah, tadi variabel itu adalah huruf atau biasanya di matematika hurufnya adalah X. Huruf di sini sebenarnya dia mempunyai nilai, tapi nilainya belum kita ketahui. Jadi, tugas kita ketika kita akan menyelesaikan persamaan linear satu variabel, maka kita harus mencari nilai yang belum diketahui itu atau kita cari nilai variabelnya. Nah, ini contohnya sebagai timbangan. Ini X tambah 2 sama dengan berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5 sama dengan 10. X tambah 2 tambah 2 sama dengan 10. Berarti nilai X-nya berapa?
biar dia jadi 10 juga di kiri. Oke, betul 8. Karena ketika 8 kita tambahkan 2 dia akan bernilai 10 gitu. Di sini misalnya kita akan tambah 1, berarti nanti di sisi kiri juga akan jadi X tambah 3. Biar apa? Biar nilainya sama. Begitu. Kira-kira berapa? Kalau ditambah 3 biar jadi 11. Maaf, Miss, kurang jelas. Oke, ini kan X tambah 3. Tadi tambah 3 sama dengan 11 di sini. Kira-kira angkanya berapa untuk nilai X? Biar dia jadi 11. 8. Oke, good. Karena 8 ditambah 3 adalah 11. Oke, kita lanjut nih. Yang kita pelajari tadi tentang timbangan, di mana ketika timbangannya itu seimbang, maka nilai yang ada di sebelah kiri dan juga di sebelah kanan nilainya jumlahnya akan sama. Maka itu bisa dinamakan sebagai tadi persamaan linear satu variabel karena hanya ada satu huruf atau hanya ada satu variabelnya. Di sini, gimana sih caranya kita untuk mencari nilai X? Caranya, ketika kita mempunyai sesuatu atau kotaknya ini bernilai X, karena di sini X tambah 2, kemudian tadi kita harus lakukan dengan cara keterbalikannya, karena di sini positif, maka kebalikannya negatif. Atau kita kurangi 2. Jadi nanti dia sisanya hanya X, dan yang di sebelah kanan kita juga kurangi sebanyak 2. Jadinya ada berapa nih? 5, 6, 7, 8. Di sini X tambah 2 sama dengan 10. Maka tadi nilainya adalah 8. Gitu. Mudah? Maaf, Miss, suaranya kurang jelas soalnya di sini lagi hujan, Miss. Oh, lagi hujan. Sekarang jelas gak suaranya? Iya, Miss. Oke, kita lanjut lagi nih. Nah, tadi aturan dalam persamaan linear satu variabel itu aturannya yaitu seperti timbangan, di mana dia memiliki nilai yang sama atau beda di setiap sisinya. Sama. Sama, oke, good. Di sini kita harus melakukan dengan adil. Contohnya seperti tadi, ketika kita mengurangi sisi kiri dengan 2, maka yang sebelah kanan juga harus kita kurangi. Agar apa? Agar keduanya ini seimbang atau sama dengan, gitu. Kita lanjut nih. Nah, misalnya di sini ada X tambah 5. X tambah 5 sama dengan 12. Maka cara menyelesaikannya, kita tadi harus kurangi angka 5-nya biar dia habis. Maka di sebelah kanan pun kita kurangi dengan 5. Berarti nilai X-nya adalah 7. Udah? Oke, kita lanjut lagi. Nah, kalau di sini kan tadi kita belajarnya penjumlahan. Kalau ini perkalian dan pembagian nih. Ada 3X sama dengan 15. Kalau tadi lawannya penjumlahan itu pengurangan, sekarang lawannya perkalian itu pembagian. Maka untuk mencari nilai X-nya harus kita bagi keduanya dengan 3. Kita bagi, jadi ini habis, sisa X. X sama dengan 15 dibagi 3 adalah 5. Nah, jadi nilainya sama keduanya. Begitu. Mudah? Udah. Oke, sekarang kalau ada 4X sama dengan 12. Berapa nilai X-nya? 3. Oke, good job. 3. Karena 12 dibagi 4.
Nah, sekarang pengurangan. Di sini ada X kurangi 4 sama dengan 10. Berarti caranya kita X kurangi 4 lawannya kurang apa tadi? Tambah. Tambah, berarti harus kita tambah 4. Biar apa? Biar dia habis. Maka yang sebelah kanan pun kita juga tambah. Dengan berapa? 4. Oke, ini habis. Sisa nilai X, jadi X-nya adalah 14. oke, good job. Jadi nilai X adalah 14. Mudah, ada yang bingung nggak? Mudah, Miss. Oke. Nah, ini langkah-langkahnya nih. Untuk yang ada penjumlahan dan juga perkalian. Di sini ada 2X tambah 4 sama dengan 12. Caranya kita harus yang em, operasi penjumlahannya dulu. Di sini 2X tambah 4. Berarti lawannya tambah berapa? Apa? Kurang. Kurang. Berarti kurang 4 sama dengan berapa? 12 dikurangi? 12 dikurang 4. Oke. Berarti yang hanya sisa dia berapa? 8. Hmm? Yang ini adalah 2x 2X sama dengan 8. 8. Jadi X-nya adalah dibagi 2 dua-duanya. Ini 2 bagi 2 habis. Sisa X 8 dibagi 2. 4. Oke, good job. Nah, caranya gini. Kalau biasanya dalam perhitungan em, operasi campuran, itu yang harus kita dahulukan adalah dalam kurung perkalian dan pembagian. Tapi kalau dalam operasi aljabar, kita dahulukan yang pengurangan dulu. Gitu. Jadi, yang dikurang dulu, maka atau pengurangan penjumlahan, maka nanti kita bisa melakukan yang di akhir adalah pembagian dan perkalian. Itu untuk cara menyelesaikan yang ada dua langkah kayak gini. Jadi yang pertama, langkah pertama itu tentang pengurangan penjumlahan, langkah kedua tentang perkalian dan juga pembagian. Oke. Nah, jadi itu urutannya kebalik, beda dengan urutan biasa. Kan kalau urutan dalam operasi campuran, itu harus kurung dulu, pangkat dulu, kali bagi, baru yang terakhir tambah kurang. Tapi kalau dalam operasi aljabar, kita yang harus tulis atau yang harus dioperasikan terlebih dahulu adalah yang tambah kurang dulu, kemudian kali bagi, nanti pangkat, dan nanti sesuatu yang ada dalam kurung. Jadi operasinya dibalik gitu. Oke, ada yang bingung? Gak ada, Miss. Nggak ada. Nah, contohnya sekarang X kurangi 7 sama dengan 11. Coba gimana operasinya? X-nya sama dengan 19. Oke, karena 19 dikurangi 7 itu jadi 11. Sekarang kalau 3X dikurangi 7 sama dengan 11. X-nya berapa?
Ada yang susah? Bisa? Di 2/3-nya, Miss. 2/3. Coba kita bahas sama-sama. 3x dikurangi 7 sama dengan 11 tadi. Di mana berarti di sini kan operasinya kurang. Berarti lawannya kurang di sini tambah. Tambah 7. Jadi ini habis, nanti sisa 3x. 3x sama dengan 18. 18. Nah, ini keduanya sama-sama kita bagi 3. 3 bagi 3 habis, sisa x. 18 bagi 3 adalah 6 gitu. Jadi nilai x-nya adalah 6. Oke, ada yang bingung? Gak ada, Miss. Tadi apa yang 2? Tadi ngikut sama cara yang sebelumnya, Miss, yang dibagi 2. Oh, ketika dibagi ini, Syaika harus lihat angka yang ada di depan x-nya. Jadi dibaginya itu sesuai angka ini. Kalau angka di depan x-nya 2, maka dibagi 2. Angka di depan x-nya 3, maka dibagi 3. Gitu. Jadi nggak kayak yang tadi, nggak selalu harus dibagi 2, tapi bisa dibagi berapapun sesuai dengan angka yang ada di depan nilai x. Gitu. Oke, kita lanjut nih. Ketika tadi nih, Saika udah dapet nih hasilnya. Tidak, tadi kita nilai x-nya ada 6. Operasinya adalah 3x kurangi 7 sama dengan 11. Nah, ketika kita udah dapat hasilnya, kita jangan langsung em, menggunakan angka ini. Siapa tahu kita ada kesalahan. Tapi caranya kita harus cek lagi. Apakah 6 ini cocok untuk kita substitusikan atau kita masukkan ke dalam nilai X? Caranya kita masukkan, yaitu kita operasikan dengan ganti nilai X-nya jadi 6. Jadi 3 kali 6 dikurangi 7, dia sama dengan berapa kira-kira? Apakah sama dengan 11 atau enggak? Sekarang 3 kali 6 berapa? 18. 18 dikurangi 7. 11. Nah, ketika udah sama, oh berarti nilai yang udah kita cari nilai X-nya, nilainya udah sempurna atau nilainya udah betul. Kalau misalnya ada yang salah, nanti di penjumlahannya ini bukan nilai yang sesuai dengan soal, maka harus kita cek lagi cara mengerjakannya, gitu ya. Oke, kita lanjut nih. Nah, di sini tadi betul ya nilai X-nya 6. Karena ketika kita tadi substitusi, dia sisi kiri dan sisi kanan nilainya sama-sama 11. Nah, aljabar di kehidupan sehari-hari ini ada, atau di sekitar kita itu ada. Di dalam persamaan itu, aljabar ini atau persamaan linear satu variabel ini membantu kita untuk apa? Untuk menghitung harga diskon, membagi suatu makanan, hingga membangun roket katanya. Atau kalau di dalam kehidupan pendidikan bisa dalam sains atau dalam arsitektur gitu. Dalam belanja juga bisa. Kayak tadi kita menghitung diskon, menghitung harga kembalian, itu bisa juga dengan aljabar. Selanjutnya di sini. Nah, ini soal cerita nih soalnya. Di sini Budi punya uang X. Oh, berarti kita bisa langsung tulis X. Ibu memberi. Kalau memberi dikasih. Mendapatkan sesuatu yang lebih berarti dia operasinya tambah. Memberinya berapa? 5.000 ditambah 5.000. Sekarang uangnya jadi segini karena dia sekarang berarti sama dengan 12.000. Cara cari nilai X-nya yaitu karena di sini operasinya tambah, maka keterbalikannya apa? Kurang kan? Kurang. Oke. Kita kurangi 5.000. Di sini juga harus dikurangi.
5.000. Nah, kita dapat nilai X. X-nya berapa ya? 7.000. Oke, good job. 7.000. Gampang? Gampang, Miss. Oke. Nah, hati-hati nih. Ketika kita tadi sudah mencari misalnya nilai X-nya. Misalnya nilai X-nya adalah 5. Di kanannya itu adalah 25. Tapi di sini operasinya adalah X tambah 2 sama dengan 25. Tadi kita dapat nilai X-nya misalnya 5, maka kita harus cek apakah betul 5 tambah 2 sama dengan 25. Kalau salah, berarti dia tidak akan seimbang kalau kita ibaratkan sebagai timbangan. Bisa jadi miring kayak gini, karena operasinya di sini kan X atau X tambah 2 atau X-nya tadi 5 itu sama dengan 7. 7 kan dia lebih kecil, 25 lebih besar. Jadi yang kanan akan lebih ke bawah karena dia lebih berat, yang kiri dia akan lebih ke atas gitu. Bisa? Jadi kita harus lebih teliti untuk menjumlahkan atau mencari nilai X. Agar kita tidak terjebak dan nanti ketika kita ilustrasikan ke timbangan itu tidak akan jadi timbangan yang miring. Nantinya akan jadi timbangan yang seimbang. Nah, ini adalah kesalahan yang umum biasanya terjadi nih. Di sini X tambah 5 sama dengan 10. Berarti untuk mencari nilai X harus kita kurangi 5, bukan kita tambah 5. Gitu. Jadi, operasinya adalah operasi keterbalikan. Jangan pakai operasi itu lagi, gitu. Tapi pakai operasi yang pengurangan. Bisa? Bisa, Miss. Oke, kalau gitu kita langsung latihan soal nih. Nah, jika X-nya 4, apakah betul X tambah 7 sama dengan 11? Betul. Betul. Oke, sekarang sama Syaika cari nilai Y dari 3Y kurangi 4 sama dengan 8. Boleh pakai anotet di sini, diketik, boleh juga dicoret-coret, boleh diketik kayak gini, gitu. Itu diketik. Kalau untuk diketik, Syaika boleh klik yang ada tanda T besar. Kalau ada yang sulit, bilang ya. Ya, Miss. Oke. Sambil Syaika ngerjain, Miss izin ke toilet sebentar ya.
Oke, ada yang susah nggak? Nggak ada, Miss. Nggak ada. Oke, kita cari nilai Y. 3Y kurangi 4 sama dengan 8. Berarti harus kita tambah 4. Berarti habis, jadi dia sisa Y. Di sini berarti dibagi 3. Oke, good job. Gampang ya? Oke, betul nih. Nilai Y-nya tadi sama dengan 3. Sekarang Syaika kerjakan. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6. 6 soal ini. Miss bantu yang nulis nih. Syaika boleh, apa namanya? Boleh ulang secara lisan aja. Di sini apa yang harus kita lakukan pada kedua sisi jika persamaannya itu X kurangi 10? Sama 10 tambah 10. Tambah 10 tambah 10 biar keduanya seimbang ya. Oke, sekarang yang ini. Untuk menyelesaikan soal ini berarti cara pertama harus diapain nih? 15 15 kurang 15. Oke, kemudian Terus 40 dikurang 15. berapa? 25. Oke, good job. Sekarang yang ini. Caranya gimana nih kalau ini? Dibagi berapa? Dibagi 4. Oke, jadi nilai X-nya berapa? 32 bagi 4. Perkalian 4. 8. Oke, good job. Sekarang nih, ini apa yang harus kita lakukan pertama? 6 kurang 6. Mm-mm, Terus 20 kurang 6. mm-mm. 20 kurang 6, 14. Iya, Terus dibagi 2. oke, good job. Berapa jadi nilai X-nya kalau dibagi 2? 7. Oke, sekarang yang ini. 5Y kurangi 10. 10 tambah 10. Mm-mm, 15 tambah 10. oke, kemudian Terus hmm, li- hasilnya 25. Terus masing-masing dibagi 5. jadi berapa Y-nya? 5. Oke, good job. Sekarang yang ini. Apa yang harus dilakukan? Harus kita apain dulu nih satu-satu? Kali Iya. masuk Jadi berapa dikaliin? 3 kali X, 3X. Oke. 3 kali 2 6. Jadi 3X tambah 6 sama dengan 18. Apa yang harus dilakukan nih yang pertama kali? 6 kurang 6. Mm-mm. Kemudian, Terus 18 kurang 6. oke. Jadinya 12. Oke, good. 12. Nilai X-nya berapa? 4. Oke, good job. Masih mudah? Mudah, Miss. Oke.
Kita lanjut nih. Yang ini nih. Kalau seperti ini, kita bisa tukar. Jadi, kan di sini 12 dikurangi X. Biar X-nya positif, dia pindah. Jadi, 12 dikurangi 5 sama dengan X. Gitu. Jadi, berapa nilai X-nya? 7. Oke. Hmm, Betul 12 kurangi 7 adalah 5? Oke, sekarang X per 4 sama dengan 3. Caranya gimana nih? Pakai operasi keterbalikan. bingung, Miss. Bingung. Di sini kan pembagian nih. Pembagian. Kebalikannya apa? Perkalian. Perkalian. Maka harus kita kalikan masing-masing dengan 4. Ini kali 4, dia juga kali 4. Kali 4, 4 sama 4-nya dia habis, dia sisa X. Kemudian 3 kali 4 adalah, 12. nah coba kita cek. Apakah betul 12 bagi 4, 3? 12 bagi 4. Betul? Iya, Miss. Oke, good. Jadi ketika ada per kayak gini, kita pakai kebalikannya atau kita langsung aja di sini. X per 4 sama dengan 3, kemudian bawahnya X. 4-nya kan awalnya di bawah. Keterbalikannya berarti dia harus di atas. Jadi 3 kali 4 biar dia ke atas. Gitu. Bisa? Bisa, Miss. Oke, coba sekarang kalau misalnya X per 3 sama dengan 12. Sama dengan 4. Jadi X. Ya, paling 12. Oke, good. Kenapa bisa 12? Dari mana? Karena 3 kali 4, 12. Oke, good job. Betul. Sekarang yang ini. Apa yang harus dilakukan pertama kali? 2 kurang 2. Hmm? Terus 23 kurang 2. Oke. Jadi 21. Mm-mm. Berarti di sininya 7X. Jadi X-nya berapa? 3. Oke, good job. Sekarang yang ini. Ini 10 sama dengan 2X kurangi 4. Caranya, apa yang harus dilakukan pertama kali? Lihat operasi apa dulu? Lihat operasi yang ini. Kalau di sininya kurang, lawannya adalah Tambah. tambah. Kita tambah di sini 4, tambah di sini juga 4. Jadi di sini 14, di sini negatif 4, tambah 4 dia habis, sisa 2X.
Jadi nilai X-nya berapa ya? 7. Oke, 7. Oke, sekarang yang bawah nih. Kalau ada seperti ini, kita bisa operasikan sesuai yang sejenis karena kemarin kita belajar tentang suku sejenis. Kita operasikan yang sejenis, X dengan X, konstanta dengan konstanta. Maka 5X dikurangi 2X sama dengan 21 dikurangi berapa? Dikurang 12. Oke. Nah, sekarang 5X kurangi 2X. 5 kurangi 2. Berarti, 3x. good. 3X. 21 kurangi 12. 11. 11. 21 kurangi 12. 11 yakin? Coba hitung lagi. 21 kurangi 12. 12 harus tambah berapa biar jadi 21? 10. Hmm? Tambah 10 jadi 22 dong. 9. Oke, good. 9. Jadi X-nya berapa? 3. Oke, karena dibagi 3. Oke, sekarang satu lagi nih. Budi menyelesaikan 2X sama dengan 10. X-nya dia dapat 5. Ani menyelesaikan X tambah 3 sama dengan 8. Dan X-nya juga dapat 5. Apakah ini persamaannya ekuivalen atau sama dengan? Sama nggak kira-kira? Sama. Sama, karena memiliki nilai yang sama di setiap masing-masing. Tapi persamaan Budi dan juga Ani, dia tidak ekuivalen untuk persamaan mereka. Tapi yang ekuivalen itu untuk masing-masingnya aja. Persamaan mereka, yang satu hasilnya 10, yang satu hasilnya 8. Maka ini enggak sama. Oke, sampai sini ada yang sulit? Gak ada, Miss. Gak ada, karena waktunya sebentar lagi habis, kita harus mengerjakan atau menyimpulkan. Nanti Miss kasih soal nggak apa-apa ya untuk latihan di rumah? Iya, Miss. Oke, kalau gitu Sheikah boleh buka platform Algonovanya. Yang mana, Miss? Yang ada di link URL pembelajaran yang ada di WhatsApp. Tuh yang HTTPS Learn Algonova. Oke, diisi bagian ketujuh.
Kita simpulkan kegiatan hari ini tadi Syaika belajar apa aja? Masih ingat? Hmm, Tentang persamaan. Tentang persamaan linear. Berapa variabel tadi? Hmm, Variabelnya berapa tadi? Persamaan linear, satu variabel. Karena tadi yang kita cari hanya nilai X aja atau nilai Y saja. Berarti itu persamaan linear satu variabel. Kemudian, kalau untuk mencari nilai X tadi caranya gimana? Apakah harus kita em, langsung ditambah dikurang atau harus kita menggunakan konsep keterbalikan dulu? Harus menggunakan konsep keterbalikan. Contohnya gimana? Coba kalau misalnya ada soal 5x tambah 5 sama dengan 25. Eh, Limanya harus dikurangi 5, terus 25 kurang 5, Mm-mm. terus 5x kur 5x sama Dengan? dengan 20 Mm-mm. di masing-masing dibagi 5. Hasilnya Oke, 4. Oke, good job. Bisa ya? Ada yang sulit nggak hari ini? Nggak ada, Miss. Nggak ada, karena nggak ada yang sulit. Miss sudah kasih latihan soalnya di WhatsApp yang tadi kita WhatsAppan. Nanti Ya, boleh dikerjakan, besok kita ketemu lagi. Nanti Miss cek hasil pengerjaannya besok ya. ya, Miss. Oke, kalau gitu kegiatan hari ini kita selesai. Sebelum itu ada yang ditanya dulu nggak? Nggak ada, Miss. Nggak ada. Oke, Miss izin tutup. Sebelum ditutup kita foto dulu. Miss hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Oke, bye-bye. Sampai jumpa besok. Bye. Bye-bye, Miss.